Baiklah, kita akan mencoba untuk mempelajari cara menggunakan mikroskop. Tapi sebelumnya marilah kita lihat ada beberapa macam mikroskop. Ini adalah mikroskop cahaya yang biasa kita pakai di sekolah. Kemudian yang berikutnya ini mikroskop binokuler, yaitu ada dua lensa di bagian atas atau lensa okuler sehingga bisa melihat benda yang dilihat dengan 3 dimensi. Kemudian mikroskop elektron, ini sebuah mikroskop yang ukurannya bisa melihat lebih kecil dari mikroskop yang kita pakai, yaitu mikroskop cahaya maupun mikroskop binokuler. Mikroskop ini dinamakan mikroskop elektron. Pembesarannya bisa sampai melihat 0,1 nanometer. Jadi ukuran yang sangat kecil seperti virus. Kemudian ada mikroskop dengan scanning. Jadi mikroskop ini dihubungkan dengan layar monitor sehingga apa yang kita lihat dari mikroskop ini kita bisa melihat tampilannya. Jadi ini mikroskop elektron yang dihubungkan dengan monitor komputer. Ya, itu diantara beberapa mikroskop yang perlu kita ketahui. Tapi kita akan mempelajari yang mikroskop cahaya saja. Bagian-bagian yang pertama ini adalah lensa okuler untuk memperbesar bayangan benda dari bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Ini lensa objektif bagian bawah. Jadi di mikroskop cahaya kita punya dua lensa. Mikroskop cahaya yang pertama lensanya adalah okuler bagian atas dan objektif bagian bawah. Lensa objektif ini ada beberapa macam ukurannya, ada yang 10 kali, ada yang 40 kali, ada yang 100 kali. Kemudian yang lensa okuler pun demikian, ada yang 10 kali, 5 kali, 12,5 kali, dan banyak lainnya. Hasil pembesaran bayangan yang dilihat, nanti hasil pembesarannya adalah perkalian antara pembesaran lensa okuler dan pembesaran lensa objektif. Misalnya lensa okulernya 10, lensa objektifnya 10 pembesarannya, maka benda yang dilihat menjadi perkaliannya, yaitu 100 kali dari besar benda yang dilihat. Bagian bawah ini ada diafragma yang mengatur besarnya cahaya yang masuk, ya. Kemudian ini adalah cermin pengumpul cahaya atau reflektor. Reflektor ini memantulkan cahaya dari sekitar, kemudian masuk melalui lubang diafragma yang kita atur pembesarannya atau banyak sedikitnya cahaya yang masuk, ya. Jadi fungsinya mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Lalu masuk ke lubang ini, lubang meja ini, meja objek, ya. Jadi ini ada meja objek atau meja benda. Meja objek ini ada lubangnya yang di atasnya nanti akan diberi kaca, yang di atas kacanya tadi namanya kaca objek, di atas kacanya terdapat benda yang akan kita lihat. Nah, kemudian ada yang disebut kondensor. Kondensor ini membuat cahaya lebih terang atau lebih gelap, ya, sama dengan pengaturannya diafragma tadi, supaya diafragma itu memasukkan cahayanya, lalu cahayanya itu diredupkan atau diterangkan oleh kondensor. Ada beberapa mikroskop yang tidak punya kondensor. Kemudian ini adalah penjepit, ya, penjepit untuk benda yang sedang dilihat, dijepit menggunakan penjepit ini, ya. Bendanya tadi berada di kaca, ya, namanya kaca objek. Kaca objek itu nanti akan diberitahukan lebih lanjut. Kemudian ini adalah skrup untuk bisa mengencangkan, ya, atau menaikkan diafragma, ya, atau menaikkan bagian kondensor ini. Lalu ini adalah pemutar fokus. Pemutar fokus ini berfungsi untuk menaik turunkan tubus, ya, atau tabung ini. Menaik turunkan tubus atau tabung. Tapi ada juga mikroskop yang menaik turunkannya di bagian meja benda ini. Nah, ini namanya pengatur fokus tapi bagian yang kasar. Jadi kalau diputar dia akan menurunkan tubus dengan cepat atau menurunkan dan menaikkan meja dengan cepat di bagian mikroskop yang lain, ya, yang modelnya lain. Kemudian ini adalah pemutar halus, jadi fokus halus. Artinya bila mikroskop ini sudah berhasil melihat benda, kemudian benda itu masih
kurang tajam, maka bisa dipertajam, diperjelas atau difokuskan dengan pemutar halus. Jadi pemutar kasar menurunkan tubus dengan cepat, sedangkan pengatur fokus halus menurunkan tubus dengan lambat, ya, lebih pelan. Kemudian ini adalah kaki mikroskop. Jadi untuk menegakkan mikroskop ini diperlukan kaki ini. Yang ini adalah lengan mikroskop atau untuk memegang mikroskop. Ya, demikian ya, mudah-mudahan jelas untuk fungsi dari bagian-bagian tersebut. Nah, kemudian untuk cara menggunakan mikroskop, beberapa cara ada di buku ya. Mula-mula kita meletakkan, memegangnya dengan benar ya, dengan meluruskan dulu atau memiringkan sedikit dari bagian mikroskop ini. Kemudian memasang lensa yang sudah terpasang ini bisa diputar ya. Untuk memutarnya ini, mengganti lensa objektif ini, ada bagian yang namanya bagian revolver ya. Revolver ini untuk tempatnya lensa objek, dan banyak pilihan yang ada di sana, sehingga lubang-lubang ini bisa diisi dengan beberapa macam, misalnya 4 posisi, 4 macam dari pembesaran lensa objektif, dan bisa diputar ya, supaya bergeser ukuran besar kecilnya pembesaran lensa objektif ini. Kemudian setelah itu kita lihat kondisinya. Kalau ini sudah tepat berada di tengah, maka akan terlihat bundaran atau lubang lingkaran ini untuk bisa dimasuki cahaya dari lensa reflektor. Kemudian benda ini akan diletakkan, yang akan dilihat namanya preparat ya. Benda ini namanya preparat. Kemudian ini ada kacanya. Kaca ini juga namanya kaca preparat atau kaca objek preparat. Kemudian ada penutupnya. Penutupnya sangat tipis kacanya, disebut dengan kaca penutup atau deck glass ya, kaca penutup. Sehingga benda yang akan kita lihat ditetesi air terlebih dahulu, kemudian ditutup dengan kaca penutup atau deck glass. Selanjutnya kita bisa memutar pemutar kasar ini sampai si objek tadi ya hampir tersentuh oleh ujung dari lensa objektif. Jangan sampai tersentuh, karena kalau tersentuh nanti kaca menjadi rusak. Setelah itu kemudian kita luruskan ya, mula-mula kaca yang kita gunakan, maksudnya lensa yang kita gunakan, menggunakan lensa objek yang pembesarannya kecil, ini 10 yang lebih pendek. Nanti kalau sudah jelas kita bisa mengganti dengan yang lebih besar, misalnya 40. Nah, kemudian kita melihat atau memfokuskan dengan lebih tajam lagi menggunakan pemutar fokus halus. Nah, begitu urutannya, lebih jelasnya ada di buku ya. Mudah-mudahan nanti bisa dilihat. Jadi kalau pertama kita cara menggunakannya ya, untuk memasang, ini bisa dipasangkan ke sini nanti. Nah, ini bisa dipasangkan ke sini. Nah, kemudian kita lihat dari sini, ini preparatnya, misalnya di amuba. Nah, amuba ini yang sudah dikeringkan ya, ini amuba, bentuknya seperti ini, bisa dilihat dari mikroskop ini. Bisa juga yang lain ya, seperti paramecium, itu di laboratorium ada, dan kita nanti bisa melihat ya, lain kali kita melihat menggunakan mikroskop. Nah, kemudian sel-sel tumbuhan, ini dicontohkan sel bawang, ini bisa dilihat, melihat melalui ini, dan meletakkan preparatnya, dijepit ya dengan penjepit ini. Kenapa bisa terlihat? Karena ada cahaya yang masuk ke dalam cermin, lalu memantulkan cerminnya ke atas kepada benda yang ada di atasnya. Kenapa bisa? Karena ada lubang tadi ya, lubang objeknya di meja ini ada lubangnya. Kemudian akan diteruskan ke lensa objektif, diperbesar, kemudian masuk ke tubung cahayanya, bayangannya, kemudian diperbesar lagi oleh lensa okuler, sehingga hasil pembesarannya adalah perkalian antara lensa okuler dengan lensa objektif. Kalau lensa okulernya di sini
lensa okulernya 10, kemudian lensa objektifnya 10, maka pembesaran ini adalah nilainya 100 kali bentuk aslinya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Jadi coba diingat ini namanya apa ya, ini bisa dicocokkan ya dengan yang ada di sini ya. Untuk latihan diingat-ingat ya, nanti isinya yang sesuai. Oke ya, ya nanti akan dibuatkan pertanyaannya ini untuk pertanyaan, nanti dijawab, pertanyaannya dijawab nanti. Oke, nanti akan dicoba untuk pertanyaan. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.